Polimer adalah material berbentuk rantai molekul panjang dan berulang. Hasil ini didapatkan dari proses bernama polimerisasi. Ada berbagai macam polimer. Selain itu, karakteristik pun berbeda-beda. Semuanya tergantung dari sifat molekul yang membentuk serta bagaimana proses pembentukannya. Ada beberapa polimer yang memiliki sifat lentur, contohnya sifat seperti karet. Ada beberapa polimer yang memiliki sifat lentur, contohnya seperti karet dan polyester. Namun juga ada polimer dengan sifat keras dan kuat, yakni kaca dan epoksi. Bagaimana struktur dari polimer itu sendiri di dalam prosesnya? Jenis-jenis polimer. 1. Berdasarkan asal, polimer alam dan polimer sintesis. Yang kedua, berdasarkan sifat terhadap panas, terdapat dua jenis polimer berdasarkan sifatnya terhadap panas, yaitu termoplastik dan termosetting. Yang ketiga, berdasarkan pembentukan, terdapat dua jenis polimer berdasarkan pembentukannya, yaitu polimer adisi dan polimer kondensasi. Yang keempat, berdasarkan monomer, terdapat dua jenis polimer berdasarkan monomer antara lain. Homopolimer. Homopolimer juga dikenal sebagai polimer linear. Adalah polimer yang terdiri dari monomer yang sama atau serupa. Misalnya, polivinyl klorida adalah polimer adisi yang mengandung monomer yang sama, yaitu vinyl klorida. Copolimer. Copolimer juga dikenal sebagai heteropolimer, adalah polimer yang monomernya berbeda. Nah, terdapat pula contoh-contoh polimer. Yang pertama, serat sintetis. Kapas adalah serat alam yang merupakan polimer karbohidrat atau selulosa dan polimer protein, wol dan sutra. Seperti halnya karet, seratnya mengandung polimer sintetis yaitu nilon dan polyester atau dacron. Yang kedua ada orlon. Orlon adalah polimer adisi yang berasal dari monomer akrilontiri. Polimer ini adalah serat sintetis, misalnya wol dipakai pada tekstil menjadi adonan wol atau karpet dan kaos kaki. Ketiga, karet sintetis. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan ban kendaraan seperti mobil dan motor, pakar-pakar kimia organik sudah berbagi pembuatan karet sintetis buat R, dibentuk menggunakan bahan dasar monomer, misalnya butadiene dan siterena, menggunakan cara copolimerisasi. Yang keempat, ada PVC atau polyvinyl klorida. PVC memiliki sifat keras dan kaku, dapat dipakai untuk menciptakan pipa plastik, pipa kabel listrik, kulit sintetis, dan ubin plastik. Yang kelima, ada teflon. Teflon adalah lapisan tipis yang tahan dengan suhu tinggi dan bahan kimia. Teflon digunakan dalam pelapis panci, contohnya adalah wajan, anti lengket, pelapis tangki di pabrik kimia, pipa tahan patah, dan kabel listrik. Pengertian karbohidrat merupakan senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Karbohidrat adalah zat gizi yang berfungsi sebagai sumber energi untuk tubuh. Sumber energi ini merupakan makanan utama bagi otak. Oleh sebab itu, apabila kekurangan karbohidrat justru bisa memicu masalah kesehatan, sehingga Anda tidak bisa menghindarinya. Karbohidrat memiliki berbagai fungsi dalam tubuh makhluk hidup, terutama bahan bakar cadangan makanan, materi pembangun. Sumber karbohidrat: 1. Nasi, 2. Jagung, 3. Ubi, 4. Kacang merah.